warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Di sini sudah sarapan semua anak-anak? Kalau sudah, mari kita absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk? Oh, masuk semua. Oke. Oke anak-anak, sekarang lanjutan materi yang kemarin ya. Sekarang materinya yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Apa aja anak? Ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Oh iya, ayo lanjut. Yaitu yang pertama makan, yang kedua metabolisme, yang kedua melakukan adaptasi, terus yang keempat tumbuh, yang kelima berkembang biak, keenam mengeluarkan zat sisa, dan yang terakhir iritabilitas anak-anak. Yang pertama tadi apa anak-anak? Makan. Semua makhluk hidup memerlukan makanan. Tumbuhan dan hewan memerlukan makanan yang berbeda. Tumbuhan memerlukan zat-zat anorganik, sedangkan hewan memerlukan zat-zat organik untuk makanannya. Zat organik umumnya terdapat secara bebas di alam, misalnya air, mineral, gas karbon dioksida. Makhluk hidup memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Energi digunakan untuk bergerak, tumbuh, menanggapi rangsangan, dan berkembang biak anak-anak. Selanjutnya metabolisme anak-anak. Metabolisme merupakan keseluruhan reaksi kimia yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Proses metabolisme memerlukan bahan dasar yang disebut substrat. Substrat tersebut berupa nutrisi atau zat makanan. Selain memerlukan substrat, proses metabolisme juga memerlukan oksigen. Oksigen yang diperoleh dengan cara bernafas. Pada reaksi metabolisme, makanan yang kita cerna akan dipecah menjadi berbagai macam senyawa kimia dan energi. Selanjutnya anak-anak, melakukan adaptasi anak-anak. Adaptasi adalah penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan. Sebagai contoh anak-anak, pohon jati akan menggugurkan daunnya jika apa anak-anak? Air tanah berkurang. Pinter. Daun digugurkan untuk mengurangi penguapan air melalui permukaan daun. Jadi, pohon jati melakukan penyesuaian diri adaptasi terhadap keadaan kekurangan air. Selanjutnya anak-anak, tumbuh. Jika biji tumbuhan ditanam, biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi besar dan apa anak? Rimbun. Pertumbuhan pada ayam dimulai dari telur ayam yang menetas menjadi anak ayam. Menjadi ayam dewasa anak-anak. Yang selanjutnya anak-anak berkembang biak. Setelah menjadi dewasa, makhluk hidup akan berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan pembentukan individu baru. Bagi makhluk hidup, reproduksi berfungsi untuk mempertahankan jenisnya agar tidak apa anak-anak? Tidak punah atau habis. Cara berkembang biak makhluk hidup dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu yang pertama secara kawin atau seksual, yang kedua secara tidak kawin atau aseksual. Perkembangan biakan secara seksual melibatkan alat-alat reproduksi yang berasal dari dua organisme anak-anak, misalkan burung jantan dan burung betina. Kalau pada tumbuhan, alat reproduksinya berupa benang sari dan putih. Dan anak selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa. Keringat dan urin merupakan contoh zat sisa dari proses yang terjadi di dalam tubuh. Zat sisa ini harus dibuang atau dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses pengeluaran zat sisa pada makhluk hidup tersebut disebut ekskresi anak-anak. Pinter. Yang terakhir anak-anak, iritabilitas. Iritabilitas juga merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk lebih lengkapnya tentang iritabilitas, mari kita bahas anak-anak. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan anak-anak. Rangsangan dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, gravitasi bumi, dan lain-lain anak-anak.
hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang anak-anak. Seperti hidung untuk merangsang bau, lalu mata itu untuk melihat dan telinga untuk mendengar anak-anak. Itu adalah gambaran irritabilitas. Materi untuk hari ini kita sampai sini. Sekarang buka halaman 71 anak-anak, silakan dikerjakan ya. Oke anak-anak, kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Oke anak-anak, tugas hari ini kan sudah selesai. Sekarang kerjakan halaman 73 untuk dibuat PR itu ya anak-anak. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa ya PR-nya dikerjakan. Sampai jumpa, ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.